Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Ulet, beliau Pak Wahyudi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gunung Ulet, dan tak lupa yang kami hormati pula ada guru tamu ini dari SD Negeri 1 Karangbawang. Pas kebetulan pada saat ini bisa menghadiri kegiatan kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita diberikan hikmat sehat, hikmat sempat untuk bermuajah berwujud dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru bergerak Angkatan 9 SD Negeri 1 Gunung Ulet pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlipat curahkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa rangkaian agenda pada kesempatan kali ini, di mana kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk aksi nyata dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 yang sudah kami ikuti. Pada kesempatan kali ini sudah mencapai di modul 1, alhamdulillah kami sudah selesai dan harus didiseminasikan salah satu materi kami, yaitu tentang materi budaya positif. Ada beberapa materi yang nanti akan kita bahas selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semua pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa yang paling pertama itu izin dari kepala sekolah. Kami ucapkan terima kasih Pak Kepala atas izinnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Harapan kami setelah diseminasi ini nanti kita bareng-bareng ikuti materi bersama, dan materi yang kali ini akan dibawakan nantinya bisa ditindaklanjuti atau dilaksanakan untuk sebagai outputnya nanti bentuknya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi masing-masing guru, kalau saya sih malah nggak punya kelas gitu, tapi yang punya kelas malah justru Bapak Ibu sebagai wali kelas. Saya malah kelasnya itu banyak, kelas 1 sampai 6. Jadi keyakinan kelas saya itu harus saya tenteng setiap kali pelajaran PAI, mungkin seperti itu kemarin yang saya tanyakan kepada fasilitator. Jadi mungkin jadi keyakinan kelas itu memang sangat perlu dilakukan untuk sebagai keyakinan di kelas masing-masing dan aturan di kelas masing-masing. Mungkin sebagai pengantar itu nanti kami mohon kesediaannya Pak Kepala Sekolah agar berkenan memberikan sambutan dan penguatan pada saya secara pribadi terkait dengan kegiatan hari ini, dan harapannya kepada teman-teman guru, wali kelas, dan seluruh guru yang ada di Gunung Ulet ini terutama, dan kepada para guru-guru di Indonesia yang sedang menjalankan proses pendidikan menuju merdeka belajar. Mungkin itu sebagai pengantar, sebagai arahan dan sambutannya kami mohon kepada beliau Bapak Wahyudi SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati calon guru penggerak SD Negeri 1 Gunung Ulet, beliau Bapak Rizal Arifin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Gunung Ulet, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru tamu dari SD Negeri 1 Karangbawang yang kebetulan hari ini ada kegiatan di
SD Negeri 1 Gunung Ulet. Kebetulan kita bisa bareng-bareng nanti mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh beliau Bapak Kiai Rizalul Arifin SPD. Namun sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada sampai dengan detik pagi siang hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain yang semuanya tidak bisa kami hitung satu persatu, dan semuanya wajib kita untuk bersyukur. Alhamdulillah. Amin. Ramadan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai umat Islam sedang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk menjadi pengikutnya dan kalau bersahabatnya baik di dunia maupun di akhir pada akhirnya nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Bapak Ibu semua berkumpul di ruangan perpustakaan SD Negeri 1 Gunung Ulet dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 beliau Bapak Rizalul Arifin SPD di SD Negeri 1 Gunung Ulet. Yang pertama kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, di mana beliau dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang luar biasa, dan beliau mengikuti kegiatan calon guru penggerak meskipun dalam situasi sesibuk apapun beliau masih selalu semangat untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Dan kebetulan pada hari ini setelah beliau mendapatkan materi-materi khususnya untuk calon guru penggerak angkatan 9, pada pagi hari ini beliau akan menularkan sedikit ilmu yang sudah didapatkan dari kegiatan mengikuti calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini beliau Pak Rizalul Arifin akan memberikan definisi atau penularan yang di situ judulnya adalah aksi nyata budaya positif. Nah, itulah materi yang pada hari ini nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Rizalul Arifin. Kami harap kepada Bapak Ibu guru semuanya, mohon nanti diikuti materi ini dengan seksama, dengan baik. Kemudian monggo setelah kegiatan ini apa yang panjenengan dapatkan bisa disampaikan ke anak-anak didik atau peserta didik, sehingga kegiatan beliau Pak Rizalul Arifin ini tidak hanya untuk diri sendiri, namun mengimbas kepada Bapak Ibu guru dan khususnya kepada peserta didik di SD Negeri 1 Gunung Ulet. Itu. Kemudian kepada Pak Rizalul Arifin, monggo kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 ini ikuti terus dengan semangat, jangan pantang menyerah ya. Dan pantang menyerah karena waktu 6 bulan itu tidak lama. Sebentar lagi mungkin sudah selesai gitu. Jadi 6 bulan tidak lama mengikuti. Kemudian monggo nanti kepada Bapak Ibu guru yang lain yang sekarang belum mengikuti calon guru penggerak, kami harap untuk menyusul. Kemudian seperti Bu Reni yang sudah lolos tahap pertama, kami doakan mudah-mudahan nanti akan lolos ke tahap berikutnya. Gitu. Selamat berkarya, selamat beraksi nyata, aksi nyata. Kemudian di guru penggerak itu ada apa? Ada yel-yel. Apa Bu itu? Bu Siti, yel-yelnya tergerak, bergerak dan menggerakkan.
Itulah slogan-slogan OYL dari guru penggerak. Jadi setelah bergerak, kemudian tergerak, bergerak, menggerakkan. Itulah OYL dari calon guru penggerak. Dan kami harap slogan-slogan itu bisa benar-benar bisa dilaksanakan di sekolah kita di SD Negeri 1 Gunung Wulet. Oke, Pak Ipin bisa tergerak, bisa bergerak, dan bisa menggerakkan teman-teman guru kita di SD Negeri 1 Gunung Wulet agar mengikuti jejak beliau Pak Rizal Arifin untuk mengikuti kegiatan calon guru bergerak di angkatan berikutnya, okay? Ya sudah dibuka angkatan 11, okay? Malah sudah 11. Kalau Bu Reni angkatan berapa? Angkatan 10, okay? Saya benar-benar berdoa mudah-mudahan Bu Reni nanti lolos. Jadi di SD Negeri 1 Gunung Wulet ini nanti ada 2 guru penggerak, dan yang lain nanti menyusul. Ada Bu Mita, Pak Muji, Bu Ani, okay? Nanti menyusul untuk tahap ke-11-nya, gitu, okay? Kiranya itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak tutur kata yang tidak pas dengan tema hari ini, yaitu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sehari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya, atas semua wacananya, dan kami harapkan juga ini kepada teman-teman semua, dan di guru penggerak itu ada jargon tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi itu saya dulu sebenarnya kayak guru penggerak, yo mandan-mandan gimana mau daftar, tergerak dimulai angkatan 6 sudah mau ikut daftar, males lah ngisi, isinya banyak banget. Angkatan 7 apa ya, lupa nggak tak submit. Angkatan ke-8 saya alhamdulillah ikut di angkatan ke-8 sebenarnya, ngisi bareng-bareng sama Pak Anton sampai limit hari terakhir itu pukul 14, sekitar hampir jam 5 sore Pak. Masih di sini, masih cuaca hujan. Ayo Pak, submit. Tinggal 30 menit itu masih sampai komunikasi sampai malam sama Pak Anton, didaftar, ayo submit. Error Pak, itu sampai seperti itu. Karena ya memang kalau di bergerak guru di LMS itu di aplikasi program dari Kemendikbud itu sekarang ketika kita menunda-nunda pekerjaan itu bahaya juga sebenarnya. Jadi di LMS itu di manajemen aplikasinya itu kadang kalau kita menunda pekerjaan, karena kebanyakan orang itu menunda pekerjaan yang akhirnya jadi nanti pada moyoknya di akhir semua aplikasinya itu error, overload dan lain sebagainya. Itu jadi kita ada kesusahan di situ. Jadi sebagai semangat kita di pagi hari ini, coba nanti kita bareng-bareng bunyikan jargon dari guru penggerak. Ketika saya bilang guru penggerak Purbalingga, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, sambil mengapa guru penggerak Kabupaten Purbalingga, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dicek dulu ya, coba bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng kita hormatkan jargonnya agar kita sama-sama tersemangatkan di pagi hari ini menuju destinasi. Baik, guru penggerak Kabupaten Purbalingga, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga hari ini kita bisa berdiskusi langsung. Jadi yang belum tergerak, harapannya itu bisa tergerak. Nanti setelah tergerak, ayolah bergerak. Nanti terus menggerakkan, dan teman-teman yang lain itu ikut bareng-bareng. Saya pun gitu. Ada banyak hikmah dari yang belum bisa membuat Canva, pakai Canva, saya bisa alhamdulillah. Dari yang dulu nggak apa sih kayak video, apa sih itu YouTube, sekarang malah ketagihan ngupload YouTube, lumayan dong, nanti bisa dapat subscribe banyak, ada penghasilan juga di situ, seperti itu ya. Jadi harapannya untuk kegiatan kali ini seperti itu, dan nanti untuk kegiatan diseminasi ini. Demikian sebagai pengantar hari ini. Sebelum dilanjutkan ke materi, marilah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan sembari santai tentang penyampaian materi budaya positif pada kesempatan kali ini. Nanti
saya minta ada dua orang guru menjadi salah satu promotor narasi terkait dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, dengan pada kesempatan kali ini diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah yang akan saya paparkan diawali dari capaian umum. Capaian umum kita pada diskusi kali ini yaitu pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga institusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Ini capaian umum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebagai pertanyaan pemantik, coba ini saya minta tanggapan dari Bapak Ibu, setuju atau tidak dari pernyataan yang pertama. Pertanyaan pemantik pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Saya sih setuju. Ya, setuju ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju ya. Coba nanti kita akan, ini sebagai awal pemantik pada kesempatan kali ini, nanti kita bisa berdiskusi bareng di kesempatan kali ini. Nah, disiplin positif dan nilai kelojikan universal. Nah, jadi di sini perubahan paradigma di mana kegiatan kepala tangan. Misalnya, nah saya ini minta 2 personal sukarelawan lah. Ada A dan B. Nanti sobeklah 1 buah kertas. Sudah saya siapkan 1 kertas dan tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini si A menulis sesuatu, kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam. Kemudian benda tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepalan tangan. Nah, yang B ini nanti mencoba merayu bagaimana cara itu si A itu mau menggenggam tangannya, misalnya. Bukan menggenggam tangannya, tapi intinya nanti si A menulis dan menggenggam tulisan itu di tangannya. Si B itu bagaimana coba merayu untuk mencari informasi apa yang akan ditulis oleh si A. Saya minta 2 relawan, silakan yang berikan siapa? 1 kata saja, misalnya 1 kata saja yang atau 1 kalimat yang akan dituliskan oleh si A. Nanti yang B-nya siapa? Coba nanti silakan merayu bagaimana untuk agar mengetahui sing pinter rayunya siapa saja. Sing pinter rayu biasanya bapak-bapak ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, malah ibu-ibu jadi sing pinter rayu ya. Saya minta Pak Muji nanti untuk menuliskan sebuah kata. Nanti cobalah, kayaknya Bu Reni mana pinter rayu ya. Ya seperti itu ya. Nanti coba dirayu Pak Muji agar ke depan nggak apa-apa, coba Pak Muji sama Bu Reni ke depan nggak apa-apa. Sini nanti saya minta bantuannya. Salah satu saja nggak apa-apa yang mau menulis siapa. Coba di antara dua teman saya ini yang akan menuliskan. Coba tuliskan apapun, Pak Muji saja nggak apa-apa. Tulis apapun dan jangan sampai Bu Reni itu tahu. Nanti jenengan genggamkan. Terus, iya yang paling berat ke dirinya. Nanti coba bagaimana dirayu akan coba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dan bisa membujuk genggaman. Jadi nanti ada imbasnya terkait dengan materi yang akan kita bahaskan tentang budaya positif. Bebas kata atau benda atau kalimat bebas, yang penting diumpetakan kira-kira budaya itu
nanti penasaran pengen tahu dan bagaimana upaya Bu Reni itu mencari tahu seperti itu. Itu yang akan kita lakukan di diskusi kali ini. Itu terkait dengan perubahan paradigma. Ini sebagai stimulus di pelajaran kali ini. Coba kesuwen Pak Muji terus sudah dilipat genggam dengan tangan kanan dengan. Nah, depan ini Pak. Coba Bu Reni penasaran bagaimana cara mencari rayuan Pak Muji itu Pak hanya dengan Pak Muji ganteng banget. Apa sih yang Anda tulis misalnya itu seperti itu atau bagaimana rayuan pertama, kedua, ketiga dan sampai kira-kira Pak Muji itu luluh dan mau memberitahukan jawabannya itu apa? Coba Bu Reni. Ya. Ya, Pak. Boleh tahu nggak apa yang ditulis? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Coba apa ayo. Belum boleh berarti Mungkin jenengan nebak dulu. nggak boleh menebak, Nggak boleh. Loh, nanti kalau nggak kasih tahu, besok nggak ada yang itu loh nyiapin piring loh Pak. Kalau mau makan gimana? No, gimana Pak? Nanti mungkin aku masih ngambil sendiri. Loh, nanti kalau kotor piringnya gimana? Nanti nggak ada yang bantuin itu loh. Nggak ada yang bantuin nyiapin loh Pak. Katanya teman. Nanti aku mungkin Bu Nira saja Bani yang Bu Nita sama Bu Ani nanti saya bilangin buat nggak mau Pak. Pokoknya sama saya harus maunya. Bunita sama Bani nggak berangkat. Gimana? belum lah. Loh, ini kan masih ada kegiatan AMBK ya Pak. Nanti nggak dibantuin gimana nyiapin materi? Nggak dibantuin ngawasi, nggak dibantuin beres-beres, nggak ditungguin di sini gimana Pak? Jenengan belum pernah bantuin soalnya. Besok dibantuin, yang penting dikasih tahu apa isinya, besok dibantuin. Siap Pak? Ya udah. Nah. Tapi jenengan besok bantu ya. Berangkat kasih. Insya Allah. Setengah tujuh udah di sini. Insya Allah. Apa Pak isinya? Tulisannya? Yang paling berharga? Yang paling berharga di sini adalah siswa. Waduh. Karena di sini SD ya kita tetap butuh siswa sih. Oh iya, mulia sekali siswa yang mulia. Oh ya, tepuk tangan untuk kita semua pada kesempatan kali ini ya. Jadi itu sistem bagaimana cara kita merayu. Jadi Bu Reni itu merayu dengan yang pertama waktu maksa harus, tapi bukan paksaan. Ini namanya merayu. Yang pertama Bu Reni sudah mencoba merayu Pak Muji dengan ngesuk orang dunia napiringnya lah. Pak Muji masih punya etikat lah, yang juga dewek masih bisa mengambil sendiri. Kemudian yang kedua Bu Reni merayu lagi, nanti nggak dicucikan piringnya loh, misalnya itu. Pak Muji masih punya asumsi masih ada Bu Ani dan Bu Nita yang bantu. Yang ketiga Bu Reni bantu ngiming-ngimingi lagi, nanti kalau mau memberitahukan saya bantu kegiatan AMBK. Nah akhirnya karena mungkin itu yang sedang menjadi beban di Pak Handoyo sebagai teknisi AMBK, akhirnya alhamdulillah ada sedikit yang memang harus bermanfaat bagi saya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk kita menggali sesuatu kepada peserta didik. Harusnya memang seperti itu. Jadi jangan dipaksakan dengan kok ini ngomong apa dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan perubahan paradigma sekarang harus kita lakukan terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak bisa dipaksakan seperti membalikan telapak tangan, tapi budaya positif itu harus dilakukan secara perlahan, pelan-pelan agar budaya positif itu dapat tercipta di sekolah kita ini. Nah, perubahan paradigma teori atau teori kontrol atau teori ilustrasi kontrol. Jadi tadi ilustrasi
sebagai bentuk ilustrasi ketika guru itu mengontrol murid. Jadi harapannya kegiatan tadi itu bisa dengan lakukan juga untuk sebagai teori kontrol ketika berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi jangan sampai kritikan Bapak Ibu semua itu malah membuat peserta didik menjadi down atau lain sebagainya. Jadi intinya itu. Kemudian ilustrasi yang ketiga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi semua kegiatan yang dibuat oleh guru yang berupa penguatan positif dan efektif itu sangat bermanfaat. Dan yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Jadi yang ini Bu Reni mandan maksa seperti itu. Tapi memaksanya kurang. Pemaksanya kurang ya, masih kurang merayunya. Bukan ininya yang terlalu Ya untuk dipaksakan seperti itu. Mulai dirayu seperti itu. Iya. Terima kasih. Jadi ini tadi yang kegiatan kepalan tangan. Nah, tanggapan reflektifnya itu kemungkinan jawaban kita terhadap suatu masalah seperti itu jadi kayak gini. Pertanyaan pernyataan pertama dan kedua itu bervariasi ya. Jadi dengan menggali informasi ke peserta didik itu harus membuat pertanyaan yang bervariasi. Jangan langsung pertanyaan pertama, kedua itu berupa bentuk paksaan. Jadi ketika tadi contohnya pertama rayu masalah menyiapkan diri. Yang kedua ditambah sampai pertanyaan yang ketiga terkait dengan membantu pelaksanaan ANBK. Itu kan bervariasi. Jadi sing rayu itu berusaha mencari kira-kira kebutuhan yang di pokok yang sedang diinginkan oleh seorang murid itu apa. Jadi ketika kita merayu peserta didik pun seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, siapakah yang bersungguh-sungguhnya memegang kontrol itu? Jadi Pak Muji tadi berusaha masih kuat dengan tekad bahwa yang saya tulis ini harus saya lindungi. Tapi ketika Pak Muji tadi sudah mulai merasakan bahwa oh iya, ini dibutuhkan oleh saya, ini dibutuhkan oleh saya dan dapat membantu saya, sehingga perlu dilaksanakannya seperti itu. Nah, ini terkait dengan peta konsep disiplin positif, dimulai dari teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada, jadi ini ada tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dengan yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan kemudian ke bawahnya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini kita berusaha mengontrol murid dengan teori kontrol ini. Sebaiknya agar murid itu tidak merasa terbebani, murid itu tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini, apakah makna disiplin? Yang dimaksud disiplin itu apa, Bapak Ibu? Makna disiplin itu apa sebenarnya sih menurut jenengan? Taat aturan. Yang lain? Teratur. Iya, jadi kayak gini, disiplin itu taat aturan, teratur juga. Berasal dari bahasa Latin yang dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menjadi atau menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu kita sekarang loh. Dulu kan disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ini menurut Dr. William itu seperti itu. Tapi kalau diimbangkan ke sekarang, lebih cenderung kalau saya lihat itu orang yang lebih tua atau guru itu memaknai sebagai disiplin itu sebagai bentuk berubah menjadi sesuatu yang guru inginkan, bukan
proses belajar seperti itu. Kalau yang saya lihat itu seperti itu. Kalau yang sekarang itu kan seperti ini, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita melihat itu tidak nyaman, berarti seolah-olah kita anggap itu seringnya tidak disiplin. Padahal makna disiplin pada dasarnya itu berupa proses belajar untuk menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi yang mereka hargai itu menjadi sebuah kedisiplinan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada beberapa nilai-nilai universal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nilai-nilai universal. Di antaranya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Gesen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita yang menuju kurikulum merdeka. Yang berikutnya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong dan kreativitas. Nah, itu tentang nilai-nilai budaya positif dan nilai kebajikan universal. Nah, kita sekarang menuju ke teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi sebagai dari tindak lanjut kata kalimat romantik tadi. Nah, teori perilaku manusia itu sebenarnya dari sini, dari untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Itu motivasi eksternalnya sebenarnya seperti itu. Kemudian motivasi eksternal kedua turun menuju untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, seperti kemarin kita menyelesaikan masalah siswa kita ya, Bu Rini, itu bagaimana ternyata ujungnya ke situ. Jadi ada sebuah masalah yang itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, dan apa yang akan saya dapatkan apabila saya itu melakukannya. Jadi anak itu berpikiran saya pengen melakukan ini agar mendapatkan apa seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal tentang tujuan disiplin. Nah, menuju ke merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka di bukunya di cetakan kelima halaman 469. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi yang tadi katanya itu memberikan penghargaan, itu sebenarnya itu sama seperti hukuman, karena penghargaan itu belum tentu mendisiplinkan peserta didik. Tapi bisa jadi anak itu melakukan sesuatu karena pengen diberi penghargaan. Jadi contoh, ketika kita memberikan hadiah berupa uang kepada anak yang peringkat 1 misalnya, itu sebenarnya kadang sebagai paradigma mereka itu terbangun, saya akan terus belajar ben oleh duit. Seperti itu. Motivasinya itu untuk oleh duit, bukan untuk agar kecerdasan mereka terasah dan untuk dirinya mereka sendiri. Kemudian dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi pemberian hadiah itu akan memberikan ketergantungan kepada peserta didik. Dan beberapa dari dampak dari pemberian penghargaan itu ada 4. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, dan penghargaan itu tidak efektif. Jadi ini dampaknya, penghargaan itu menjadi tidak efektif, penghargaan itu mengurangi ketetapan, dan penghargaan itu menghukum, dan juga pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tetap ada pengaruhnya ketika adanya sebuah hukuman. Masih, nah, bahwa penghargaan berlaku sama, ini masih sama dengan seperti yang tadi. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi ini, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan itu secara khusus kepada murid. Beri pengakuan itu secara khusus agar apa? Ketika murid itu telah melaksanakan suatu hal yang dia inginkan. Jadi jangan sampai kita nggak memberikan apresiasi sama sekali. Misalnya Pak Guru minta tolong kamu maju ke depan ya, kerjakan soal ini. Mereka sudah mengerjakan, tetapi kita tidak memberikan apresiasi secara khusus kepada yang sudah maju. Itu bisa jadi nanti peserta murid akan merasa kecewa, ya atau tidak? Iya kan? Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Jadi secara khusus kepada anak itu, maksudnya secara khusus di momen tertentu ya. Ketika kita mengajar, anak sudah mengerjakan di depan, ya berikan tepuk tangan untuk si A misalnya, seperti itu. Nah, berikan pengakuan secara pribadi. Misalnya sudah mengerjakan, kan pakai ballpoint atau pakai spidol, dikembalikan. Terima kasih ya Mas, pintar gitu. Itu sebuah satu bentuk pengakuan secara pribadi kepada personal murid tersebut. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid dan bergantian, ya tepuk tangan ya anak-anak tadi. Jadi biar teman-teman semua juga merasa bangga temannya itu bisa seperti itu. Jadi si yang maju ini merasa termotivasi. Oke, saya harus belajar lagi dan besok ketika diminta maju saya siap lagi, seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan ketika jenengan senang mari murid A, orang senang mari murid B. Nah, murid B itu maju mengerjakan. Ketika jenengan sudah lah kamu cok kayak bocah, jangan menjadi tidak diberi. Jadi kita harus memberikan penghargaan itu secara konsisten kepada siapa saja, dan kita harus menganggap bahwa murid A, B, C, dan D di sekolah kita itu sama. Gak boleh membeda-bedakan antara ini wali murid yang orang kaya, orang miskin, dan sebagainya. Itu kita tidak boleh. Pada dasarnya semua itu pasti ada di lingkungan kita, tetapi kita tidak boleh dan harus memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Jangan ketika anak sudah maju mengerjakan tapi salah, jangan langsung dihujat, salah. Tapi kita harus bisa memberikan apresiasi berupa proses, bahwa anak maju pun itu menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada peserta didik yang sudah berani maju ke depan. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi atau pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan, jadi berupaya pembukanya melalui kata. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk itu kata-katanya yang bisa digunakan. Kemudian nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Kalau menggunakan kalimat ini, yang kemarin saya perhatikan kamu bisa mengerjakan dengan baik dan belajar dengan disiplin ya. Itu menunjukkan nilai kebajikannya itu rasa empati yang besar. Situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita misalnya. Saya menghargai nilai kebajikannya itu kepedulian. Jadi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu bentuk nilai kebajikannya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan. Nah, apa respon kita jika ada stimulus seperti ini?
Ya, apa stimulusnya ketika kita melihat ada respon kita itu jika melihat stimulus kejadian seperti itu tuh seperti apa kira-kira? Apakah langsung narik anak, kok ini gelut ya? Apa kita panggil didudukan atau kira-kira dengan cara apa baiknya untuk menggali dari kejadian ini yang dapat kita lakukan itu kira-kira apa dulu? Yang harus kita lakukan dari proses penyelesaiannya itu bagaimana dulu agar bisa terciptanya budaya positif yang ada di sekolah kita. Misal dari kisah ini sih bukan di sekolah kita dan semoga nggak ada lagi yang seperti itu di seperti ini. Ini hanya sebagai stimulus ya, sebagai stimulus dan ini sebagai skenario. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita pisahkan anak tersebut dari kan ada rumah perkelahian. Kita pisahkan dulu, kemudian ya kita tenangkan anak. Ya. Nah setelah ada dua anak itu tenang, kemudian kita tanya apa sih yang menyebabkan anak tadi kalau mau berkelahi. Satu-satu kita. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan itu diawali dengan pengkondisian, ya Pak. Pengkondisian tepatnya di pengkondisian agar mereka itu tidak berkelahi lagi dan agar mereka hatinya tenang. Yang pertama kita lakukan seperti itu. Kemudian kita lakukan pendekatan secara internal kepada dua anak tersebut agar bagaimana kiranya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kita menggali tadi. Dan proses menggalinya itu jangan langsung kita mengejas kok apa gelut dan sebagainya. Itu kita sudah mulai merubah paradigma kita yang baik. Jadi kira-kira untuk membuat mereka itu mengaku masalah tersebut, kalimat yang tepat itu kira-kira bagaimana? Biar anak itu mengakui apa yang sudah dilakukannya. Dan kira-kira anak itu sadar bahwa yang dilakukan itu tidak tepat atau salah. Kira-kira kalimat tanya yang tepat. Tadi kan ada contoh kalimat dengan nilai kebajikan dan sebagainya itu ada. Kira-kira kalimat yang pas bisa digunakan untuk menggali informasi. Apakah anak ini itu bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu apa kira-kira? Kalimat yang tepat. Mungkin dengan pura-pura tidak tahu Pak. Tidak tahunya mungkin dengan bertanya ada apa sih kok rame-rame seperti itu. Kan pasti nanti ada yang menjelaskan. Terus kita pura-pura kita sudah paham tapi pura-pura nggak gimana coba yang lain diminta menjelaskan lagi. Kadang kan berbeda anak beda cerita seperti itu. Mungkin bisa memulai menggali. Iya, terima kasih Bu Reni. Jadi itu terkait dengan proses menggalinya itu benar. Kita harus awali dengan seperti itu. Jadi kita mulai merubah paradigma kita ketika mengatasi masalah yang di sekolah itu jangan langsung kamu tadi gelut ya, dihukum sana, putar lapangan itu berupa hukuman. Tetapi yang harus kita lakukan setelah kita mengikuti materi ini harapannya ketika kita menyelesaikan masalah kepada peserta didik harapannya ya seperti itu. Kita menggali informasi, kita kondisikan situasinya, kita tenangkan, kemudian baru kita menggali informasi apa yang terjadi kepada peserta didik tersebut agar bisa mereka itu mengakui kesalahannya dan lain sebagainya. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba, menurut Bapak Ibu, ini kalimat-kalimat di sini itu hukuman atau konsekuensi. Coba, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena anak itu terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Konsekuensi, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk menggunakan sepatu seharian. Ini kurang tidak. Karena tidak menggunakan sepatu hitam, murid itu tidak diperkenankan untuk menggunakan sepatu seharian. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Antara nomor 2 ini beda loh. Hukuman atau konsekuensi? Kalau yang nomor 2 itu di sekolah. Kalau untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Coba nanti kita lihat bersama di halaman berikutnya. Ketika sudah terjadi kesepakatan sebelumnya, Gini. jadi konsekuensi, tapi kita Belum. kesepakatan Iya. sebelumnya. Iya. Oke. Tapi kita hari ini kita belajar ketika, jadi seolah-olah kita belum tahu Pak. Jadi harapan kita itu kita tahu itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi yang tadi pertanyaan tadi, mencatat 10 kali itu merupakan hukuman. Yang kedua, terlambat itu hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan tugas yang dicoret konsekuensi. Kemudian yang kelima masih konsekuensi. Nah yang ke-6 itu hukuman dan yang ke-7 itu konsekuensi. Karena mungkin sudah ada kontrak atau keyakinan kelas di awal sebelum pelajaran PJOK dengan guru masing-masing. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Ya ini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, tadi lari 10 kali misalnya, itu kan menyakitkan ya bagi peserta didik. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tadi contoh, ketika saya mengganti buku teman karena sudah saya coret-coret, itu kan sudah menjadi konsekuensi bagi saya misalnya, seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka dan waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu anak cenderung itu memilih merubah karena saya nggak maulah melaksanakan seperti ini. Tadi contoh, ketika kita terlambat mengikuti pelajaran olahraga, berarti setiap pelajaran olahraga anak itu harus muter lapangan dulu 10 kali gitu kan. Itu menjadikan yang namanya sebuah konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Ya memang cenderung hukuman itu akan membuat anak itu, jadi aturan itu seringnya dibuat untuk dilanggar kalau kalimat-kalimat sekarang. Nah, anak itu akan menghargai disiplin ketika dengan konsekuensi dengan yang, jadi konsekuensi intinya sesuatu yang dibuat oleh kesepakatan kelas masing-masing. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, itu sebuah konsekuensi. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Jadi itu sebenarnya dari diri anak itu dibuat aturan karena usulan kesepakatan bersama dan dilaksanakan untuk dirinya sendiri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu sebuah hukuman. Ya seringnya nek bocah dulu sampai seminggu sholat berlebihan misalnya, kan pernah nggak ngaku. Tetapi kalau berupa bentuk konsekuensi, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman masing-masing untuk sementara. Itu terkait dengan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita mulai ke pembahasannya ketika tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2024. Itu jadi restitusi yang dimaksud ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita berusaha melakukan restitusi
terkait dengan bagaimana masalah mereka itu bisa teratasi. Jadi untuk yang nanti akan kita lakukan itu salah satunya dengan kegiatan restitusi itu seperti ini. Jadi diharapkan dengan bagaimana kita melaksanakan kegiatan restitusi dan sebagainya itu di sini. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya yang namanya kolaborasi kan gak hanya sendiri. Jadi kalau naik hukuman kan kadang cenderung guru itu menentukan sendiri. Kalau menyelesaikan masalah dengan sebuah segitiga restitusi nanti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu ya terkait dengan restitusi. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita itu harus memberikan sebuah identitas gagal yang berupa hukuman ini. Itu kalau hukuman kan jelas negatif ya. Kalau hukuman negatif ya Pak. Kemudian konsekuensi itu berupa netralitas. Yang menjadi netral itu antara ketika negatif itu dibuat menjadi netral. Jadi seolah-olah kita nggak memihak yang satu dengan yang lain, nggak memihak kita sebagai guru, nggak memihak mereka sebagai murid, tapi kita di titik netral. Agar bagaimana aturan itu dibuat untuk mendisiplinkan dan dibuatkan kalimat positif agar mereka itu tujuannya itu menjadi sebuah positif kepada diri mereka masing-masing, tentunya kepada murid kita. Kemudian yang ke-9 itu kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi ini. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi yang pertama itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi dari kesalahan yang mereka buat itu, yang harus mereka gali itu agar memperbaiki dirinya itu apa? Seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut kita melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi itu dapat menuntut kita ke dalam diri kita sendiri. Itu juga nggak bisa kita lakukan tidak hanya kepada murid kita, tapi kepada diri kita sendiri juga bisa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masing-masing. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi. Nah, dari restitusi itu kita sebenarnya harus menuju ke keyakinan kelas dulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi yang harus kita rubah dulu kan adanya aturan kelas, aturan sekolah, misalnya datang terlambat dan lain sebagainya. Tapi kita harus berubah kalimat aturan itu menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Misalnya untuk apa? Kenyamanan, keamanan, keselamatan, benora ditilang. Salah satunya alasannya itu biasa nih. Tetapi pada dasarnya itu menjadi keyakinan kita. Kita pakai helm itu yakin untuk apa? Apakah yakin benora ditilang? Apakah yakin untuk kenyamanan atau keselamatan? Kemudian mengapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Dulu waktu zaman COVID. Itu kan menjadi keyakinan kita kan. Kita yakin bahwa ketika kita menggunakan seperti itu kita akan terhindar dari virus COVID-19. Dan mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu kan keyakinan kelas juga kita, agar kita itu tidak terlambat dan tidak ketinggalan materi misalnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi saya gambarkan dalam sebuah diagram itu budaya positif menuju lingkungan positif. Lingkungan positif itu dapat berbentuk peraturan dan nanti pada intinya di peraturan itu kita buat menjadi sebuah keyakinan. Itu di situ tujuannya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu tadi di materi ini sudah jelas ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini tentang contoh peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu
aturannya ya, bentuk aturannya. Tapi nilai keyakinan klasiknya itu sebagai bentuk sikap tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai keyakinannya, itu nilai keyakinan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi untuk menjaga keselamatan dan lain sebagainya. Menggunakan masker contohnya nilai keyakinannya kesehatan, dan jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Itu sebenarnya nilai keyakinan kelasnya itu untuk keselamatan dan keamanan. Nah, kita tahu bahwa sebagai manusia itu kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Apa Pak? Kebutuhan dasarnya kita apa? Uang, terus sandal, papan, itu HP dasar ya, HP. Pokok. Kalau HP tanpa jaringan internet, dasar lagi apa tidak kira-kira? Buat foto. Iya, itu salah satunya. Jadi kita akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari keluarga, dari pasangan, ya buat beri, ini kan. Nah, kemudian kasih sayang dari siapa saja, dari lingkungan kita. Kita menjadi butuh ya. Ketika kita memiliki rasa kasih sayang itu dan diterima, itu menjadi kebutuhan dasar apa tidak? Ya, menjadi kebutuhan dasar apa enggak tidak? Kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita mendapatkan rasa kasih sayang, tetapi kita tidak diterima di situ, kira-kira jadi apa tidak? Tidak kan? Contoh, Bu Reni pendatang baru di SD Negeri 1 Gunung Bulet, tapi di sini kayaknya orang diterima, mesti kerjanya pun enggak antara iya orang. Seperti itu ya. Itu menjadi kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua, kesenangan. Jelas ya Bu Nen, kita kerja perlu healing ya. Iya, seperti itu, kesenangan. Jadi kita melakukan apapun itu harus dilandasi dengan kesenangan. Healing. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Tidak dipungkiri bahwa kita itu ketika ada aturan sebenarnya kita pengen terlepas dari aturan itu kan, yang namanya kebebasan. Kemudian setelah dari kebebasan ada penguasaan. Ini menjadi kebutuhan pokok lagi. Kita hidup di zaman yang sudah modern ini, dengan berbagai kerja, dengan berbagai sistem, kita harus dikuasai oleh banyak hal. Nah, kita juga harus menguasai perubahan-perubahan zaman. Dan yang terakhir ini, yang paling tentunya ketika ada perubahan zaman itu kita harus bisa bertahan hidup. Ini menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Diawali dengan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, tentunya 5 kebutuhan dasar itu diapit dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai manusia. Nah, ada tuh motivasinya itu guru berbuat, guru dan musik dan sebagainya. Identitas gagal kontrolnya itu melalui 5 posisi kontrol. Ketika posisi kontrol itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan yang trailing goal kita itu sebenarnya di posisi kontrol yang ke-5 ini, yang sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum jelas, ketika ada masalah apa langsung saja anak dihukum. Seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Coba misalnya anak mencoret-coret meja, coba mejanya jadi jelek apa tidak? Dengan kalimat seperti itu, anak kan langsung merasa bersalah. Itu masih bisa membuat anak itu menjadi minder kan? Dengan iya yang bersalah banget. Nah, ditambah sebagai teman, jadi mengontrol anak itu, kita mengontrol murid itu dengan menganggap anak itu sebagai teman kita seperti itu. Dan pemantau, ada juga 5 posisi pemantau sebagai pemantau. Jadi seolah-olah guru itu hanya sedang memantau saja, yang memberikan solusi dan sebagainya pada murid kita. Dan 5 posisi kontrol yang terakhir itu yang sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak itu diminta jadi
bagaimana ya? Ada sebuah menu posisi kontrol di mana di situ anak itu agar yang pertama mengetahui apa yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi terhadap kegiatan diseminasi hari ini yang bertemakan tentang budaya positif yang dilaksanakan atau disampaikan oleh beliau Bapak Rizatul Arifin, calon guru penggerak angkatan 9. Menurut diri saya, tema hari ini adalah sangat bagus. Saya pribadi jadi tahu tentang apa itu hukuman, apa itu kesepakatan kelas, dan mungkin dari teman guru yang lain juga tahu tentang hal itu. Dan selama ini yang kita perlakukan terhadap anak didik, mungkin yang melakukan kesalahan dan sebagainya, kebanyakan adalah merupakan suatu hukuman, bukan karena selama ini kita belum pernah membuat kesepakatan kelas, dan kita juga tahu apa akibat dari hukuman tersebut terhadap peserta didik. Nah, untuk itu pada kesempatan siang hari ini kami sangat berterima kasih kepada beliau Pak Rizatul Arifin yang telah memberikan materi tentang budaya positif, apa itu hukuman, apa itu kesepakatan kelas. Dan kami berharap kepada semuanya, Bapak Ibu guru, kita coba untuk melaksanakan bukan lagi berikan hukuman, tapi kita coba untuk membuat masing-masing kelas membuat kesepakatan kelas, sehingga apa yang kita berikan kepada anak didik ketika melakukan pelanggaran itu merupakan kesepakatan bersama antara anak didik termasuk juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat pada Pak Rizatul Arifin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Lianasari. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Rizatul Arifin, calon guru penggerak angkatan 9. Kegiatan ini memberikan saya banyak sekali wawasan baru, misalnya seperti manajemen kontrol, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang sering sekali kita temui di kelas maupun di sekolah dasar ini. Nah, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya merencanakan akan membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid saya di kelas 4. Nanti saya akan meminta murid saya untuk mengemukakan apa sih tentang kesepakatan kelas yang mereka inginkan, serta apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika melanggar kesepakatan kelas ini. Diharapkan dengan kegiatan ini akan memberikan budaya positif dan dampak bagi kelas 4 sendiri maupun bagi SD Negeri 1 Gunung. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.